Jadi nggak semua orang dapat wahyu dianggap nabi juga. Itu panjang kalau kita bahas daripada faedah-faedah tafsir. Jadi kalau orang menafsirkan Al-Quran seenaknya dewe, offset. Karena Al-Quran ini mengandung sastra yang teramat tinggi. Kalau sekedar terjemahan kita menjadi paham, maka ke depan hari Al-Quran original teks nggak ada lagi. Coba perhatikan. Setiap ada penerjemah Al-Quran, mesti ada teks asli kan? Iya. Itu petanda komus itu petanda terjemahan itu sebagai kamus. Difungsikan untuk orang-orang yang sudah paham ilmu Quran, sudah paham ilmu Quran, sudah paham nahu. Sehingga ketika ada kata-kata dia nggak mengerti ini kemana arah maknanya, gitu loh. Ya sulit bagi dia karena kekurangan ilmu yang lain, ya kan? Dia ambillah Quran yang terjemah untuk merujuk makna, baru dia lihat tafsir. Itu tujuan penerjemahan. Orang sekarang terjemah itu dipahami. Ikan bahlul kan, gitu loh. Kita aja nggak berani ngambil terjemahan. Kita ada kita terjemahan Quran. Pernah saya pakai ini? Nggak pernah, tetap saya pakai kecuali saya bingung. Waduh, ini kalimat ini sulit. Carilah kemudahan dari terjemahan supaya kelihatan ada jalan kita. Nyari di kamus kan nggak ada. Set, ini kalimat ini di kamus kita akurin di Quran bingung nih. Ya kan, nggak akur. Makulatnya nggak akur secara makulat. Ya karena kekurangan fan-fan ilmu lain. Ya kan? Nah, baru kita pakai terjemah. Kalau orang sudah sempurna 15 fan ilmu, balaghahnya ngelotok, ma'aninya ngelotok, nggak perlu lagi terjemah. Dia mampu mengidrak maksud daripada firman itu. Ini enggak man atta bahima fala haddalahu. Hadis Nabi, siapa yang mendatangi binatang maka tidak ada hukum, kan gitu kan? Dianggapnya itu ada orang pahamnya gini, oh kalau begitu orang Islam memperkosa binatang nggak ada hukumnya, jahat kali agama Islam ini, kan gitu kan? Bodoh paham itu. Yang dimaksud man'ata bahima benar, dia memperkosa binatang maksudnya, bukan membawa binatang. Kan bodoh juga, kok siapa orang yang membawa binatang nggak ada hukumnya? Ngapain urusan Islam ngurus-ngurus orang nenteng-nenteng binatang gitu. Kan nggak nyambung otaknya gitu. Tapi yang dimaksud man atta bahima, siapa yang memperkosa binatang tidak ada hukum, maksudnya apa? Tidak ada hukum rajam, tidak ada hukum jilid bagi orang yang memperkosa binatang. Hukumnya apa? Takzir, penjara. Sekurang-kurang takzir dimalukan, karena orang yang memperkosa binatang itu dianggap sama dengan binatang, nggak ada hukum gitu. Sehingga karena ada bentuk tubuhnya kemanusiaan, manusia, akalnya binatang, dimasukkanlah penjara sebagai jalur hukum. Itu hadis itu menyerukan makna dalam Islam ada tatanan hukum jinayat. Jangankan memperkosa manusia, ya, memperkosa binatang ada ketentuan hukumnya. Itu kesempurnaan Islam. Bukan hadis itu ditunjukkan makna bahwa manusia, orang Islam memperkosa binatang enjoy aja, nggak bisa. Membunuh binatang aja ada hukumnya, penjara tanpa salah. Misalnya ada kucing nih, kita bunuh, itu Islam ada hukum menganiaya binatang namanya itu. Jadi man atta bahima kalau dimaknakan secara halus lagi bukan memperkosa. Maknanya apa? Siapa yang menzalimi binatang bil waqti, dengan watak, itu paling kan menganiaya macam-macam tuh, memukul, menjejek, menganiaya. Bagi Islam, ya, menganiaya itu udah jelas-jelas kesalahan besar gitu. Nah, diambil dari contoh memperkosa, ukuran memperkosa binatang aja kena hukum penjara, gitu loh. Apalagi menyiksa binatang, gitu loh. Paham nggak? Nah, kalau binatang yang sudah diperkosa oleh manusia, itu harus dibunuh binatang itu. Kenapa dibunuh? Tujuannya, ayo, dagingnya nggak boleh dimakan, langsung dikubur. Kenapa? Karena dikhawatirkan setelah diperkosa, maninya manusia berhimpun di dalam rahimnya binatang, sehingga boleh jadi nanti akan lahir anak manusia. Nah, kalau lahir anak bentuk manusia,
pinter, ya ngomong kayak kita, kan boleh dimakan anak manusia itu. Karena hukumnya sebenarnya binatang hukumnya. Itu kan hukumnya binatang, mukanya manusia, ya kan? Kalau binatang itu kambing, kan boleh dimakan, gitu loh. Halal nggak kambing? Maknya halal nggak? Halal. Iya. Terus manusia yang menzina dia, ya kan? Lahirnya manusia, ini kan jadi masalah, gitu loh. Akhirnya bila mana nanti dia menzinahi babi, lahir anak manusia babi, hukumnya apa? Hukum babi kan? Nah, terus dia pinter, bagaimana sholatnya megang dia jadi najis, gitu loh. Maka harus dibunuh binatang itu supaya tidak mewarisi keturunan manusia. Itu tujuan hukum. Kejam kali orang Islam. Binatang udah diperkosa sama manusia, manusia masuk penjara, binatangnya dibunuh. Ya binatang dibunuh supaya tidak terjadi lahirnya anak manusia dari sulbi binatang. Gitu bang. Are you understand? Iya, begitu. Terus masalah kencing unta itu gimana guru juga dibahas? Kencing unta itu kan obat bang. Ya, ini enggak minum kencing unta. Kencing itu najis, mau kencing unta, mau segala kencing. Tapi proses pengobatan terkadang bisa barang yang najis menjadi obat. Nah itu masalah ikhtilafiyah, masalah khilafiyah. Jadi nggak ada istilahnya hadis khosais dijadikan hukum, nggak ada. Kalau hadis khosais dijadikan hukum, nenek aja perempuan orang dia jadi ibu riba. Hadis Bukhari, seorang Ummu Salamah, istri Huzaifah, Sayyidah Huzaifah, ya, Sayyidina Huzaifah punya istri. Ya. Istri beliau punya anak angkat namanya Salim. Masuk si nonong boy. Ya, marah Huzaifah, Sayyidah Huzaifah. Ketika Sayyidina Huzaifah bermuka masam marah sama istrinya, dia nggak ngomong-ngomong. Perempuan Arab pada masa itu perkara yang membuat sakit. Suami diamkan istri nggak bicara-bicara. Itu salah satu penyakit dalam rumah tangga yang perempuan itu nggak nyaman menghadapi laki-laki itu. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah. Ketika dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada sahabatmu Sayyidina Huzaifah, suami saya mau marah-marah sama saya, diamin saya baik. Kenapa? Karena ada seorang laki-laki yang anak angkat saya mesti Salim, dia masuk senang ke rumah saya, malah Huzaifah. Oh ya sudah, kalau gitu supaya Huzaifah nggak marah lagi, besok-besok kau tetein aja dia, kau susui aja dia. Kata bini Huzaifah, bagaimana saya menyusuinya ya Rasulullah, orang dia udah berjanggut, gitu. Artinya di situ kan sudah makulat bahwa anak yang udah berjanggut nggak mungkin disusui, gitu loh. Tapi ada hadis ini, kesannya perintah Nabi itu boleh menyusui anak orang berjanggut, orang sudah berjanggut, supaya jadi ibu tidak kan tujuan itu. Dipakailah hadis ini nyanyiin orang, kan nggak boleh, gitu loh. Paham nggak? Karena hadis itu tidak menunjukkan perkara perbolehan, gitu loh. Yang Nabi suruh itu kalaupun benar kepada hukum taksis khusus kepada bininya Huzaifah supaya pelajaran bagi istrinya kalau orang masuk, anak angkat masuk kan bukan lu. Anak angkat kan bukan muhrim, gitu loh. Paham nggak? Gitu. Harus ada eling-eling dong. Nggak asal-asal masuk. Kayak anak angkat kalau udah umur 20 tahun, 15 tahun ke atas, jangan di dalam rumah. Dia misalkan dikasih tempat tinggal, dibeliin rumah gitu loh. Biar dia misah gitu loh. Tetap rumah makan dikasih segala macam gitu loh. Jangan di dalam rumah. Karena hakikatnya dia anak orang, bukan muhrim gitu loh. Paham gak? Ini hukum yang tujuan daripada itu pelajaran bagi istrinya Huzaifah supaya anak angkat itu punya tempat khusus gitu. Paham? Jadi seperti itu. Bukan berarti besok aku datang ke rumah kau, supaya istri kau jadi ibu saya. Neneklah istri kau. Kita nenek. Apa begitu agama ini? Kan bahlul kalau dipahami secara dari hadis tanpa maksud muradnya. Jadi kalau nggak mempelajari retorika hadis Quran, ya hancur pak.
Are you understand? Yes. Banyak sekali yang di otan-otan yang serang. Misalkan ada lagi habis kencing unta itu ya. Terus yang tadi menyusui tadi itu juga dibawakan pas waktu diskusi. Lalu yang ini di apa lagi ya? Lupa saya. Ada juga. Endingnya itu istri Huzaifah kan tetap nggak nyusuin anak. Hmm. Kan nggak ada berita hadis itu kelanjutannya bahwa istrinya Huzaifah pulang manggil si Salim ditetein, nggak ada. Itu sindiran dalam bahasa Arab, itu Iya. sindiran. Kalau udah tahu lu udah berjanggut itu jangan lu masukin ke rumah sembarangan gitu loh. Oh, maksudnya begitu. Itu bahasa gitu loh. Harus paham kalau bahasa kita gini. Bang, Kiai, ada tamu begini. Udah masukin ke kamar aja. Tujuannya apa? Kan bukan laki saya kalau disuruh masukin ke kamar, maksudnya jangan masukin tamu ke rumah gitu loh. Paham? Ada kalimat ini, idza lam tastahi fasna masyita. Jika kamu nggak punya malu, lakukan apa yang kamu mau. Bolehkah kita berbuat sesuatu yang kita nggak malu, kita boleh buat? Tapi itu perintah mengandung makna larangan gitu loh. Jadi dari situ nggak paham orang. Kalau kita punya anak lagi naik pohon, nah ada dua kata-kata untuk menyuruh dia turun. Naik terus yang tinggi. Maknanya apa? Larangan. Maknanya suruh turun. Iya, suruh turun. Larangan. Nah, itu. Cuman ada orang naik, udah turun. Itu sesuai dengan perintah. Lafaz yang keluarkan adalah sesuai dengan perkataan, nggak ada majas gitu. Tapi kalau majas apa? Udah naik yang tinggi sekalian, kan gitu kan? Nah itu tujuan mana apa? Turun. Paham kan?